Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Anggara dengan NIM I1020028 dari mahasiswa Pendidikan Jasmani Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang senam. Nah, sebelumnya, apa sih senam itu? Senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan tubuh yang memerlukan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerakan fisik yang teratur. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai senam lantai, yang dimana senam lantai terbagi menjadi dua, yaitu senam lantai tanpa alat dan juga senam lantai yang menggunakan alat. Untuk pengertiannya sendiri, senam lantai merupakan suatu latihan senam yang dilakukan di atas matras, yang dimana unsur-unsur gerakannya terdiri dari mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menumpu dengan tangan, atau menumpu dengan kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau pada saat meloncat ke depan ataupun ke belakang. Lalu, tujuan dari melakukan senam lantai adalah selain untuk meningkatkan kemampuan melakukan bentuk-bentuk gerakan, senam lantai sendiri juga sebagai pembelajaran pembentukan kemampuan untuk melakukan gerakan senam menggunakan alat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama dari senam lantai, yaitu senam tanpa alat. Senam lantai tanpa alat adalah senam lantai yang dilakukan dengan beralaskan matras tanpa menggunakan alat bantuan lain. Luas lantai yang digunakan dalam kejuaraan senam ini adalah 12 x 12 meter persegi dengan tambahan 1 meter di setiap sisinya yang digunakan sebagai pengaman. Untuk contoh-contoh macam-macam gerakan dari senam lantai tanpa alat, itu diantaranya ada roll depan, roll belakang, sikap pesawat, lompat harimau, sikap lilin, sikap kayang, headstand, handstand, meroda, dan round off. Setelah pembahasan pertama, yaitu pembahasan tentang senam lantai tanpa alat, kali ini kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu senam lantai yang menggunakan alat. Senam lantai yang menggunakan alat atau bisa disebut senam artistik, ini diartikan senam yang menggabungkan aspek tumbling dan akrobatik untuk mendapatkan efek-efek artistik dari gerakan-gerakan yang dilakukan pada alat-alat tertentu. Dan senam menggunakan alat ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori putra dan kategori putri. Untuk kategori putra tersendiri itu ada 6 macam gerakan yang bisa dilakukan menggunakan alat. Di antaranya adalah gerakan lantai, kuda pelana, gelang-gelang, kuda lompat, palang sejajar, dan palang tunggal. Lalu selanjutnya untuk kategori putri itu ada 4 gerakan, yang dimana ada kuda lompat, palang bertingkat, balok keseimbangan, serta aktivitas lantai. Nah, dalam melakukan aktivitas senam, terutama senam lantai, kita tidak boleh sembarangan dalam melakukan gerakannya, karena akan sangat berbahaya jika kita melakukan dengan sembarang. Maka dari itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan senam atau saat kita melakukan senam. Yang pertama adalah melakukan pemanasan terlebih dahulu. Hal ini digunakan agar otot kita siap dalam melakukan senam. Yang kedua, gerakan dimulai dari yang mudah ke yang sulit. Nah, yang ketiga, konsentrasi penuh pada saat melakukan gerakan. Yang keempat, kita mematuhi ketentuan-ketentuan teknik maupun instruksi yang diberikan guru olahraga. Yang kelima, gunakan matras dalam setiap melakukan senam lantai demi menjamin keselamatan kita. Yang keenam, pastikan matras tersebut dan keadaan yang ada di sekitar matras itu aman untuk melakukan senam lantai agar saat kita melakukan senam tidak terbentur dengan benda lainnya. Yang ketujuh, berpakaian senam yang sesuai agar tubuh kita nyaman saat melakukan aktivitas senam. Yang kedelapan, rapikan kembali alat yang digunakan. Ketika kita melakukan aktivitas senam, terutama senam lantai, tentu kita akan mendapat berbagai macam manfaat untuk tubuh kita. Nah, apa aja sih manfaatnya? Nah, manfaat yang pertama bagi tubuh kita adalah senam lantai merupakan kegiatan untuk mengembangkan kemampuan fisik dan kemampuan gerak seseorang. Melalui senam lantai ini, peserta dapat mengembangkan daya tahan otot, kekuatan, kelincahan, kelentukan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Lalu selanjutnya, manfaat dari senam lantai bagi tubuh kita ini, yaitu program senam lantai dapat menyumbang peredaran darah dan pengayaan gerak pelakunya. Dasar-dasar gerakan senam lantai ini amat baik untuk mengembangkan pelurusan tubuh, kesadaran tubuh, dan keterampilan-keterampilan gerakan dalam melakukan senam.
Lalu, selain manfaat-manfaat yang sudah saya sebutkan tadi, ada lagi manfaat-manfaat lainnya yang akan kita alami di tubuh kita ketika kita melakukan gerakan senam ini. Yang pertama merupakan kemampuan gerakan tubuh semakin lincah. Yang kedua, senam lantai ini dapat memperkuat otot lengan, otot kaki, otot paha, pinggang, perut, dan juga otot dada. Yang ketiga, dapat menambah kekuatan fisik kita. Yang keempat, dapat menjaga keseimbangan tubuh kita. Yang kelima, dapat melatih lompatan kita. Lalu, untuk yang keenam, dapat meluruskan tubuh yang bungkuk. Yang ketujuh, melatih kefokusan. Yang kedelapan, senam lantai dapat membakar lemak. Yang kesembilan, sirkulasi aliran darah lebih lancar. Yang kesepuluh, dapat meningkatkan kekuatan jantung. Dan yang terakhir, yang ke-11, dapat menurunkan berat badan. Amat banyak bukan manfaat-manfaat yang kita dapat ketika kita melakukan aktivitas senam? Maka dari itu, ayolah kita melakukan aktivitas senam dengan secara teratur, secara baik, dan secara benar agar tubuh kita mendapatkan hasil yang bermanfaat. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat membantu menambah pengetahuan kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.